Prof. Tumiran, tadi kan sudah mendengar gagasan dari Capres Anies Baswedan ya. Ya. Pandangan dari seorang akademisi seperti apa? Ya, kalau dari perspektif akademis memang menjadi bagus bahwa beliau tadi menjabarkan program tentang transisi energi itu berbasis pengalaman yang sudah dikerjakan gitu ya. Jadi saya melihat itu walaupun tadi masih dalam skala makro tentang transisi energi masih belum besar, tapi berbasis pada pengalaman yang sudah dikerjakan dan menyadari keterbatasan yang dimiliki serta dia punya pemikiran harus mengoptimalkan resources pakar ahli. Itu adalah suatu yang positif menurut saya. Dan beliau juga sudah menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai itu gitu. Bagaimana penataan kelembagaan, penataan institusi, pengembangan resources, kemudian optimalisasi sumber daya lokal, integrasi dengan human resource lokal. Itu menurut saya suatu deskripsi yang positif. Tentu memang beliau tidak menggambarkan bagaimana action plan. Nah, tentu dalam action plan itu saya yakin pun semua capres tidak akan bisa tahu untuk menyelesaikan sekarang. Tetap ada roadmap yang disepakati, yang bisa diuji untuk menjadi perencanaan strategik yang masuk kepada kelembagaan kan. Itu tadi kan ada di slide ditampilkan juga rencana yang tadi Pak Prof sebut itu roadmap dari Pak Anies. Salah satunya misalnya akan ada regulasi EBET ya, energi baru dan terbarukan. Kemudian ada juga suatu badan yang khusus. Bagaimana Pak Prof menilai hal tersebut? Ya bisa aja suatu badan itu kan bergantung kepada kebutuhan nanti, bahwa apakah kelembagaan pemerintah sekarang ini dipandang kurang sehingga diperlakukan lembaga khusus supaya fungsi masing-masing sektor itu bekerja sesuai fungsi. Ada yang memonitor secara kontinu. Tapi bagus tadi bahwa kelembagaan itu tidak akan tumpang tindih, hanya tugasnya monitor atau masih mencapai target-target atau enggak. Seperti halnya sekarang ada Dewan Energi Nasional kan, itu kan yang memonitor apakah capaian kebijakan energi oleh sektor itu berhasil atau enggak gitu. Sehingga itu tinggal dilaporkan lagi kepada Presiden sebagai Ketua DEN. Nah, mungkin di climate change besok juga ada suatu institusi yang direct lead by the President untuk mencapai target-target itu, dan tentu adalah bagaimana perubahan climate change serta transisi energi itu harus ada instrumen yang diperkuat menciptakan lapangan kerja, menguasai teknologi dan kemandirian industri. Nah, itu harus, saya kira semuanya masih butuh pembicaraan lebih lanjut atau perencanaan lebih detail. Seperti makronya udah ada komit dari masing-masing capres tadi bahwa transisi energi suatu kebutuhan, suatu yang harus dilaksanakan, dan itu harus mendongkrak pertumbuhan ekonomi baru. Tidak bisa mengandalkan fosil. Tidak, ya, karena itu harus digerakkan untuk menghasilkan ekonomi baru. Terima kasih untuk waktunya Pak Prof. Terima kasih Mas ya.